Kami mau buka hati kami buat Tuhan. Mari urapilah kami semua, celikan mata hati kami Tuhan, urapi kami Tuhan Yesus. Beri kami pewahyuan, supaya kami dapat berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan lagi. Dan hidup kami diubahkan olehnya. Langit bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap tinggal kekal selama-lamanya. Kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Biarlah firman itu yang Kau tumpahkan hari ini kepada kami. Kami berjumpa dengannya, kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami disegarkan, kami dibaharui, kami dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari semua kita yang percaya dan haus akan firman Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar semua? Baik yang kurang baik ini kayaknya Saudara. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Ini luar biasa yang tidak luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu? Saya mesti kayak Tesar harusnya nih. Kalau Tesar kenceng ya Saudara. Oke. Puji Tuhan. Kita akan masih membahas, tentunya saya ingin membahas kepada saudara masih dalam tentunya mempersiapkan saudara untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit ke depan ini. Tidak gampang untuk kita lalui. Ya. Kalau saudara membaca berita di Eropa ada gelombang keempat ya, kita berdoa supaya nggak masuk ke Indonesia aja gelombang keempat ini. Katanya Eropa mengalami gelombang keempat. Mungkin kalau menurut saya karena faktor mungkin Eropa sekarang sedang masuk musim-musim dingin ya. Masuk musim dingin mungkin juga jadi cuaca jadi lembab dan mungkin virus corona bisa berkembang begitu cepat di sana. Kita bersyukur kita ada di negara tropis dan kita juga berdoa supaya tidak terjadilah gelombang keempat ya di negara kita ya. Saya percaya bahwa doa-doa orang benar, doa-doa orang percaya itu terus menjaga bangsa dan negara kita. Amin, saudara. Nanti Desember rencana ada PPKM lagi. Itu sebabnya kita akan mengadakan perayaan Natal mungkin di tanggal 19 ya. Kita sudah putuskan kita akan merayakan Natal di tanggal 19. Karena tanggal 24 itu sudah mulai PPKM level 3 lagi. Pemerintah mungkin mau menghindari kerumunan-kerumunan di libur Natal dan Tahun Baru ya. Jadi kita juga menghargai kebijakan pemerintah. Enggak apa-apa saudaraku ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita tetap Tuhan yang terus menjaga dan melindungi kita ya. Kita bisa sampai sejauh ini, saya percaya itu semua karena Tuhan. Nah, dalam kerangka itu tentunya tidak ada yang bisa prediksi, dan memang kita tidak hidup dari prediksi siapapun. Kita mau belajar hidup dari kebenaran firman Tuhan. Saya sedang membahas kepada saudara tentang mentalitas pemenang, spirit pemenang. Kita perlu memiliki sikap seperti ini, saudaraku, dalam menghadapi masa-masa yang sangat berbahaya. Alkitab berkata, hari-hari terakhir akan datang masa yang sangat berbahaya. Nah, di tengah-tengah masa yang berbahaya, masa-masa yang sulit, masa-masa yang krisis ini, saya mau kita membangun sebuah sikap yang benar. Karena sikap yang benar inilah yang penting, saudaraku ya. Tidak peduli apa yang akan terjadi di luar kita sebenarnya. Tidak peduli kepada apa situasi dan keadaan yang kita hadapi. Selama kita punya sikap yang benar dalam kehidupan, saya percaya kita bisa melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan. Ingat, beberapa minggu ini saya sampaikan bahwa menjadi pemenang itu bukanlah pencapaian kita. Menjadi pemenang adalah identitas kita. Saudara pemenang, saya pemenang, kita semua pemenang. Amin, saudaraku. Katakan, saya pemenang. Nah, waktu kita punya identitas pemenang, bukan berarti kita tidak akan melewati masa-masa sulit. Kita tidak akan melewati masa-masa sukar. Jadi menjadi pemenang tidak otomatis menghindarkan kita dari kesulitan-kesulitan dan kesukaran-kesukaran dalam kehidupan. Kita akan melihat satu kisah di dalam Alkitab Perjanjian Lama, bagaimana anak-anak Tuhan yang luar biasa pun mereka mengalami masa-masa sulit. Bahkan mereka harus menghadapi satu situasi keadaan yang
sangat tidak menyenangkan. Tentu saudara sama-sama tahu kisah inilah, kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara kita tahu kisah ini, Sadrak, Mesak, Abednego adalah tiga pemuda Ibrani yang ditawan. Jadi ketika kerajaan Yehuda dilululantakkan oleh kerajaan Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar pada zaman itu, jadi kerajaan Yehuda dilululantakkan, diserbu, dan dihancurkan. Ya, bait Allah dihancurkan di Yerusalem. Lalu kemudian orang-orang yang sisa ditawan ke Babel, dibawa ke Babel. Nah, salah satunya adalah mereka. Bukan salah satu ya, salah tiganya mereka ya. Karena ini bertiga. Ada teman mereka satu lagi namanya Daniel. Jadi ini mereka adalah pemuda-pemuda Ibrani yang ditawan ketika kerajaan Babel dengan rajanya yang bernama Nebukadnezar ini menyerbu ke Yehuda, ke Yerusalem. Nah, kita sama-sama tahulah cerita ini ya, tentu dari sekolah minggu. Kalau saudara alumni sekolah minggu ya, kalau alumni ya, sekolah minggu saudara pasti tahu kisah ini. Jadi saya tidak perlu menceritakannya lagi sebenarnya, bahwa kemudian Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung yang sangat besar, dan semua orang di seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Babel harus menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar ini. Setiap kali musik dan bunyi-bunyian dimainkan, dibunyikan, maka semua orang harus sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar itu. Tapi dalam peristiwa ini kemudian kita tahu bahwa Sadrak, Mesak, Abednego, tiga pemuda Ibrani ini, tiga anak muda Ibrani ini kemudian tidak mau sujud menyembah. Dan mereka dilaporkan kepada raja. Dan ketika raja tahu tentang ini, kemudian Raja Nebukadnezar memanggil ketiga anak muda ini, lalu Nebukadnezar memaksa mereka untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar itu. Bahkan Nebukadnezar berkata, kalau kalian tidak menyembah, hukumannya, resikonya, ganjarannya sudah tahu. Nebukadnezar membangun sebuah tempat perapian, namanya dapur api. Setiap orang yang tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar akan dimasukkan ke dapur api itu. Dan Sadrak, Mesak, Abednego tetap kekeh dengan pendirian mereka. Mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Bahkan ketika mereka dipaksa oleh Nebukadnezar untuk menyembah patung yang dia dirikan. Ini statement daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Saya akan bacakan buat saudara dari Daniel pasal yang ketiga. Ayat yang ke-15, coba kita mulai. Jadi ini ancaman yang diberikan Nebukadnezar kepada tiga anak muda ini. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jadi Nebukadnezar pede banget. Dia bilang begini, kalau kamu nggak mau menyembah patung yang aku dirikan, aku akan campakkan kamu ke dapur api. Dan siapa yang bisa melepaskan kamu? Tuhan mana, dewa mana yang bisa melepaskan kamu dari tanganku, dari hukuman yang kuberikan? Ayat 16. Ini reaksi daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja, Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi Nebukadnezar ternyata kaget, Pak. Karena pernyataan daripada Sadrak, Mesak, Abednego ini sangat luar biasa. Mereka bilang gini, hei Tuanku Raja, hendaklah kamu tahu, kami tidak akan menyembah patung yang kamu dirikan itu.
Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya Allah yang kami sembah itu tidak melepaskan kami juga tidak akan menyembah patung yang kau dirikan. Kami akan tetap menyembah Tuhan. Jadi dengan kata lain, Sadrak, Mesak, Abednego mau berkata begini, Allah kami itu Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah itu, Allah yang kami puja itu adalah Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan, katanya tadi, dari timur ke barat, lembah, gunung, menyatakan kedahsyatannya. Tapi seandainya Allah yang kami sembah itu tidak melepaskan kami, tidak menolong kami tidak akan menyembah patung yang kau dirikan. Ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Jadi sudah nyala, dipanaskan lagi, Pak. Dibuat jauh lebih panas. Berapa kali, saudara? 7 kali lebih panas dari yang tadi. Saudara bisa bayangkan ini. Bukan 2 kali lebih panas, Pak. 7 kali lebih panas dibuat. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya. Jadi yang dicari ini orang-orang yang paling kuat, Pak. Tentara yang paling kuat yang disuruh tangkap Sadrak, Mesak, Abednego. Kemungkinan mereka lolos. Kecil sekali. Mustahil kayaknya mereka bisa lolos nih. Dan benar memang mereka tidak lolos. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Jadi pakai topi juga ternyata ya. Kayak tesar gitulah. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dicampakkan mereka. Dengan apa? Kondisi apa? Terikat. Coba sama-sama terikat. Ini penting nih. Jadi dalam kondisi diikat mereka, saudaraku. Mereka dicampakkan ke dapur api yang sudah dipanaskan berapa kali? 7 kali lebih panas. Karena titah raja itu keras. Dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Jadi saudara bisa bayangkan. Orang-orang yang mengangkat dan melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam dapur api pun langsung mati saat itu, Pak. Tewas. Kenapa? Saking panasnya dapur api itu. Ayat 23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyalanya itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. Coba bilang sama-sama, berjalan-jalan dengan bebas. Di tengah-tengah api itu mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Sons of God. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkata, ya Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Keren gak nih saudara? Masuk ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Bahkan orang yang melemparkan mereka ke dapur api itu tuh mati, saudara. Karena saking panasnya. Tapi mereka nggak terbakar tuh. Bahkan katanya bau hangus pun enggak. Ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan kepada saudara lewat kisah ini. Dan saya berdoa supaya 3 sikap ini
kita miliki dalam kehidupan menghadapi situasi-situasi yang sulit ini. Bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa Dia akan singkirkan dapur apinya. Kita harus masuk ke dapur api. Masa-masa krisis ini kita harus lewati, Bapak Ibu. Amin. Nggak ada masalah tentang itu. Jadi anak Tuhan gak usah takut menghadapi dapur api, menghadapi krisis, menghadapi kesulitan. Tidak perlu takut. Waktu engkau percaya kepada Tuhan, tidak ada janji dan jaminan bahwa kamu akan dibebaskan, tidak ada api, tidak ada apapun yang kita akan lewati. Tidaklah. Sadrak, Mesak, Abednego juga ngalami kok. Jadi krisis itu biasa. Dapur api krisis itu biasa. Saya tidak tahu, mungkin situasi saudara hari-hari sedang dihadapkan dengan dapur api. Saudara sedang menghadapi situasi yang sulit. Rasa-rasanya nggak mampu mau lewati. Tapi harus masuk juga. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi biarlah 3 kebenaran ini atau 3 sikap ini saudara bawa pulang dari tempat ini. Dan saudara hadapi semuanya. Bahwa Tuhan telah menetapkan kita jadi pemenang dalam kehidupan. Saya mau saudara datang dengan spirit pemenang. Mau saya datang dalam kehidupan saudara, dalam situasi-situasi saudara dengan spirit pemenang ini. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama, kebenaran penting yang saya mau bagikan kepada saudara hari ini adalah waktu Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dapur api. Pertanyaan saya, tubuh mereka terbakar? Tidak. Baju mereka hangus? Tidak. Rambut mereka terbakar? Tidak ada loh. Satu helai rambut pun tidak. Bahkan katanya bau hangus pun tidak. Mereka masuk ke dapur api. Tapi dapur api tidak mampu membakar mereka. Tidak mampu menghanguskan mereka. Mereka nggak gosong, Pak. Satu-satunya yang terbakar waktu mereka masuk ke dapur api itu apa? Ya, pengamat. Maksudnya dari Sadrak, Mesak, Abednego kan bajunya enggak, tubuh mereka enggak, rambut mereka enggak. Satu-satunya yang terbakar waktu mereka masuk ke dapur api apa? Topi. Enggak enak kalau bicara topi, Pak. Topi terbakar? Enggak. Apa yang terbakar? Yes, tali yang mengikat itu. Mereka dimasukkan ke dapur api dengan tangan dan kaki yang terikat. Tapi waktu mereka dimasukkan ke dapur api, tubuh mereka nggak terbakar, baju mereka nggak terbakar, yang terbakar, yang hangus, cuma apa? Tali yang mengikat. Apa kebenaran penting yang kita bisa petik dari kisah ini? Bahwa begini Bapak Ibu Saudara. Seringkali Tuhan izinkan kita masuk ke dapur api. Dapur api kesengsaraan, dapur api kesulitan, dapur api krisis. Itu ternyata seringkali Tuhan izinkan. Tuhan tuh enggak membuat Sadrak, Mesak, Abednego terhindar dari dapur api itu. Mereka mesti masuk. Padahal kurang apa mereka setia. Mereka berdiri teguh kepada iman percaya mereka. Tapi lihat, mereka harus masuk ke dapur api itu. Tapi Tuhan izinkan mereka masuk ke dapur api itu. Ternyata memang gini, dapur api itu percayalah, tidak akan pernah membakar kita. Dapur api Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita cuma untuk melepaskan semua ikatan-ikatan kita. Seringkali Tuhan memakai krisis-krisis, kesulitan-kesulitan dalam hidup kita itu cuma untuk apa? Melepaskan diri kita dari ikatan-ikatan yang mungkin selama ini mengikat kita. Ada banyak ikatan yang perlu dilepaskan dari hidup kita. Ikatan kepada uang. Ikatan cinta uang. Wah, apa-apa uang kita pokoknya. Kita nggak punya uang langsung stres. Gampang ngelihat ya, saudara ini cinta uang apa cinta Tuhan. Dompet hilang, reaksi saudara apa? Mampus dah gua, mampus kita. Ya kan? Betul ya, saudara? Tapi kalau saudara kehilangan hadirat Tuhan, saudara nggak bilang mampus. Ada di sini yang kehilangan hadirat Tuhan, terus bilang mampus dah gua. Enggak. Kita kadang-kadang seminggu, ada yang setahun, 2 tahun nggak ngalami Tuhan, dalam hidupnya biasa-biasa aja tuh. Tapi kalau nggak ngalami hadirat uang, udah kita langsung, ya kan? Nggak punya uang kita stres. Bukankah kita terikat? Kita seringkali berkata begini, Pak, semuanya di dunia ini, Pak, semua butuh uang. Betul.
Makanya Pak, kalau nggak ada uang, aduh Pak, repot. Ada fulus, semua mulus. Gitu tuh kadang. Orang-orang suka ngomong kayak gitu, itu bukti bahwa dia terikat. Oh betul kita semua butuh uang. Saudara butuh uang? Dari wajah kelihatan ya. Tapi percayalah bahwa gini loh. Hidup kita tidak tergantung dari uang sebenarnya. Amin. Ayo. Sadar nggak sih saudaraku, kadang-kadang Tuhan bawa kita ke masa-masa sulit, ke dapur api. Ke dapur perapian dalam hidup kita itu, supaya ikatan kita terlepas. Ikatan kepada apa? Ikatan kebanggaan kepada diri sendiri. Wah, mungkin kita selama ini bangga banget dengan pencapaian-pencapaian kita, bangga dengan prestasi-prestasi kita, kita bangga dengan semua yang kita miliki. Ada kalanya Tuhan izinkan kau masuk dapur api supaya kemudian gini, semua ikatan kepada kebanggaan diri sendiri itu lenyap. Karena itu suatu saat akan menghancurkan hidup saudara. Betul nggak saudaraku? Apalagi ikatan-ikatannya banyak sekali. Drama Korea saya tidak mau singgung lah, karena nanti saudara banyak yang tersinggung. Banyak, saudaraku, ikatan-ikatan yang perlu terlepas dalam hidup kita. Nah, seringkali Tuhan bawa kita masuk ke dapur api itu cuma untuk itu ternyata. Supaya melepaskan semua ikatan-ikatan yang selama ini mengikat kita. Ikatan kepada cinta, kepada diri sendiri. Yang akhirnya membuat kita jadi orang yang egois, egosentris, jadi suami, jadi istri yang egois, yang mau menang sendiri, yang mau kalau apapun semua, orang lain yang salah. Saya tidak salah. Jadi ikatan-ikatan itulah yang Tuhan mau lepaskan. Sadar nggak sih saudara, sering kali gini, dapur api itu bagus buat kita. Dapur api itu perlu kita lewati supaya kemudian ikatan-ikatan itu terlepas. Amin saudaraku. Ya, saya nggak tahu saudara sedang dibawa ke dapur api seperti apa, tapi saya tahu bahwa gini, dapur api itu bagus buat kita. Percayalah, saudara tidak akan hancur di situ. Kesulitan tidak akan menghancurkan hidup saudara. Dia cuma akan menanggalkan semua ikatan-ikatan dalam hidup kita yang bukan dari Tuhan. Semua yang bukan dari Tuhan sedang ditanggalkan oleh Tuhan lewat dapur api itu. Saya percaya pandemi ini juga telah mengajar banyak gereja lah. Selama ini mungkin gereja sudah terikat. Bukan dengan Tuhan, tapi dengan hal-hal yang lain. Pandemi datang, itu meluluhlantakkan semua ikatan-ikatan kita, kebergantungan kita kepada, misalnya kepada tempat yang bagus, yang megah, pertunjukan ibadah yang hebat, semuanya tanggal. Dapur api bagus. Ingat, kesulitan buat orang percaya bukan untuk menghancurkan. Tapi kesulitan buat kita itu justru meningkatkan kehidupan. Amin, saudaraku. Kalau saudara hari ini ada di dapur api, percayalah, dapur api Tuhan izinkan bukan untuk menghancurkan hidup saudara, tapi cuma untuk menghancurkan dan melepaskan ikatan-ikatan yang selama ini membelenggu kita, yang membuat kita nggak bisa bergerak dan kemana-mana. Kita nggak bisa bertumbuh. Kristen sih, tapi nggak bertumbuh. Nah, biarkan dapur api itu melepaskan ikatan-ikatan itu. Kebenaran kedua yang saya mau sodorkan kepada saudara kisah ini adalah bahwa waktu mereka dimasukkan ke dalam dapur api, saudaraku, apa yang terjadi waktu mereka masuk ke dapur api? Yang dilempar berapa orang? Sadrak, Mesak, Abednego, 3, Pak. Tapi waktu Nebukadnezar lihat ke dalam dapur api itu, dia tidak melihat 3. Ternyata ada 4. Siapa orang keempat ini? Siapa pribadi keempat ini? Dia katakan gini, rupanya seperti anak dewa. Bahasa Inggris mengatakan sons of God. Rupanya seperti anak dewa katanya. 4 orang ternyata di situ. Dan saya percaya itu adalah manifestasi dari pernyataan Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Yang sering dalam istilah teologi disebut teofani. Jadi beberapa kali saudara lihat dalam kasus-kasus di Alkitab, Allah anak, Yesus, itu menyatakan dirinya di Perjanjian Lama. Sebelum dia datang ke dalam dunia. Itu dalam kisah Yakub di Peniel. Ketika Yosua berhadapan dengan seorang yang berjubah putih dengan pedang di tangannya. Itu kan pernyataan-pernyataan Yesus di Perjanjian Lama. Yang sering disebut dengan teofani. Jadi Tuhan ada di situ. Nah pertanyaannya adalah gini, kenapa Tuhan mesti repot-repot masuk ke dalam dapur api itu? Kenapa Tuhan mesti repot-repot masuk ke dalam dapur api itu?
Bisa nggak Tuhan tolong mereka nggak perlu masuk ke dapur api dong? Tuhan nggak perlu nyemplung ke situ, bisa nggak sih? Bisa dong. Minggu yang lalu kalau saudara ingat, saya bicara tentang Musa yang membelah laut Teberau hanya dengan tongkat yang Tuhan kasih di Musa kepada Musa di tangannya. Tuhan berkata, Musa, angkat tongkat itu. Dan waktu Musa angkat tongkat itu, terbelahlah laut. Tuhan nggak perlu datang. Untuk membelah laut Teberau, Tuhan nggak perlu datang. Bisa nggak Tuhan nggak perlu repot-repot nyemplung? Ngapain ya Tuhan repot-repot masuk ke dapur api itu? Bisa nggak sih tiba-tiba Tuhan dari luar aja, bahkan dari jauh aja, dari sorga aja. Tuhan batuk aja. Mati itu dapur api. Bisa nggak sih? Bisa kan? Atau supaya mungkin saudara menganggap lebih spektakuler. Tiba-tiba waktu Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dapur api itu, tiba-tiba mereka terangkat, raib, lenyap. Begitu Nebukadnezar lihat, wah nggak ada orang di situ. Seperti Tuhan meraibkan Filipus. Ya kan? Tiba-tiba Filipus dari satu tempat di sini, tiba-tiba Tuhan bisa raibkan, sudah ada di sana dia. Atau supaya lebih sensasional, Tuhan bisa kirim nggak sebuah kereta. Kereta berapi seperti waktu Tuhan mengangkat Elia. Wow, keren kan saudara? Kenapa Tuhan mesti repot-repot masuk ke dapur api ini? Tuhan ingin cuma memberi sebuah pesan kepada kita bahwa gini. Lewati dapur api, lewati krisis, kesulitan. Tuhan tuh mau gini. Kita sadar, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang ada buat kita. Dia Tuhan yang menyertai kita. Amin. Loh, kadang-kadang yang paling berat tuh melewati masa-masa sulit adalah ketika kita sendiri. Betul nggak sih? Tahu bahwa ada orang yang bersama kita. Itu adalah kekuatan. Amin. Saya pernah membaca ya kisah pendeta-pendeta di China yang waktu itu dianiaya oleh pemerintah komunis. Itu kesaksian itu membuka mata hati saya atau mencerikan saya bahwa oh iya ya, memang ketika kita menghadapi masa krisis ya, masa sulit, terus kalau sendiri itu waduh, masa sulitnya aja udah sulit. Apalagi kita hadapinya sendiri. Di situ makanya banyak orang, saudaraku, hancur dan tergilas. Masalahnya bukan karena beratnya masalah. Tapi udah masalahnya berat, tapi kita hadapi sendiri. Nah, Tuhan mau kasih pesan buat kita, apapun situasi saudara, Dia Tuhan yang ada buat saudara. Dia Tuhan yang gak pernah jauh dari hidup saudara. Dia Tuhan yang gak pernah biarin kita. Dia Tuhan yang ada dan mau bersama dengan kita lewati semua kesulitan itu. Itu sebabnya kita gak perlu takut, saudara. Nah, kesaksian para pendeta yang dianiaya itu dikatakan begini, yang membunuh mereka itu kadang-kadang bukan pemerintah komunis, tapi caranya pemerintah komunis Cina itu membunuh pendeta-pendeta ini adalah mereka bukan ditembak, Pak. Mereka bukan disiksa, terus dianiaya, bukan. Cara mereka membuat pendeta-pendeta ini tersiksa dan akhirnya mati sendiri adalah mereka dipenjara di tengah-tengah hutan dan di dalam penjara itu mereka sendirian. Sebulan mesti tahan. 2 bulan masih ada yang mampu bertahan, tapi biasanya lewat 2 bulan katanya. Itu semua orang yang ditahan di sendirian di tengah hutan ya, sunyi senyap, nggak ada siapa-siapa, terus mereka di penjara sendirian, di ruang-ruang kecil cuma sendirian. Cuma ngadepin tembok. Di situ katanya mereka banyak stres, depresi. Dan saudara tahu akhirnya apa yang terjadi? Bulan berikutnya, mereka semua rata-rata mati. Ada yang membenturkan kepalanya ke tembok itu karena nggak tahan lagi. Jadi katanya dia gini, siksaan yang paling berat itu bukan ketika dicambuk, bukan ketika disiksa. Siksaan yang paling berat itu adalah ketika mereka dibuat sendirian. Hari ini saudaraku, kalau saudara merasa saudara sendirian menghadapi situasi saudara, percayalah, ada Tuhan yang menyertai saudara. Amin. Itu yang membuat kita kuat menghadapi. Makanya gini loh, saudara. Kesadaran akan hadirat Tuhan itu yang terus harus dibangun.
Masalah terbanyak dari kita hancur, kita tergilas karena kesadaran yang kita bangun itu bukan kesadaran akan hadirnya Tuhan. Kesadaran yang kita bangun itu hadirnya masalah. Waktu saudara lebih membangun kesadaran kepada hadirnya masalah dalam hidup saudara, itu yang membuat saudara takut, saudara khawatir, saudara akan gampang terkalahkan oleh semua situasi saudara. Tapi hari ini, kalau saudara yang saudara bangun dalam hidup saudara, kesadaran akan Tuhan hadir bersama dengan saya. Saudara bangun kesadaran bahwa Tuhan ada buat saudara. Itu yang membuat saudara mampu dan kuat hadapi semuanya. Situasi keadaan percayalah tidak akan menghancurkan waktu engkau sadar. Engkau tahu, engkau yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Jadi kesadaran akan kehadiran Tuhan itu penting menghadapi masa-masa krisis. Kesadaran saudara akan apa? Masalah terbanyak kita kan kesadaran kita kepada masalahnya, kesadaran kita kepada persoalannya, kesadaran kita bangun ketujukan kepada kesulitan-kesulitannya. Itulah yang akhirnya menggilas kita. Tapi kalau kesadaranmu kau bangun kepada kehadiran Tuhan ada bersama dengan engkau, itu yang membuat engkau mampu lewati semuanya. Ingat kisah Petrus, waktu badai gelombang menghantam perahu murid-murid, Yesus datang kepada mereka jalan di atas gelombang dan badai itu. Nah, waktu Yesus datang, murid-murid kaget kan, murid-murid pikir itu Tuhan. Bayangkan, murid-murid bilang Tuhan itu apa? Hantu. Nah, itu yang saya bilang, kalau kesadaranmu lebih kepada situasi, keadaan, kesulitan, dan masa-masa krisis yang sedang kita lewati ini, maka kita seringkali nggak bisa melihat Tuhan akhirnya. Kita seringkali akhirnya kehilangan semua yang Tuhan mau berikan buat kita. Mereka bilang itu hantu, padahal itu Tuhan. Sampai Yesus perlu ngomong begini sama mereka, ini aku Yesus, aku Tuhanmu loh. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Petrus berkata begini, kalau engkau benar-benar Tuhan, izinkan aku pergi kepadamu. Oke, silakan, kata Yesus. Dan saudara lihat, waktu Petrus melangkah keluar dari perahu itu di tengah ombak gelombang badai yang sedang melanda saat itu. Petrus bisa jalan di atas gelombang nggak? Petrus bisa jalan di atas badai nggak? Bisa. Dia bisa jalan mengatasi badai, itu bisa sama seperti Yesus. Tapi Alkitab bilang tiba-tiba dia tenggelam. Kenapa Petrus tenggelam? Karena kesadaran dan konsentrasinya, fokusnya mulai bukan kepada Yesus. Konsentrasi dan fokusnya mulai teralihkan. Bukan lagi kepada kehadiran Yesus, tapi kepada gelombang, ombak, badai yang sedang bergemuruh. Tenggelam dia. Nah, iblis itu kadang-kadang gitu. Dia menarik perhatian saudara dan saya. Untuk kemudian ini fokus kita lebih kepada kesulitan-kesulitan dan situasi-situasi kita. Sehingga yang terjadi adalah kita tenggelam. Kita kalah dengan semua situasi kita. Hari ini saudaraku, kesadaran saudara perlu dibangun. Bukan kepada persoalan saudara. Tapi kesadaran saudara harus dibangun kepada Tuhan. Kesadaran akan hadirat Tuhan. Makanya gini, semakin saudara mengalami terus hadirat Tuhan dalam hidup saudara, semakin saudara akan kuat dalam kehidupan. Amin. Baca firman, renungkan firman, nyembah Tuhan. Ambil waktu. Saya kadang-kadang kalau lagi ngalami masa-masa sulit, ya namanya manusia, seringkali datang down juga. Ya, perasaan kita bisa up and down. Tapi saat down itu ya biasa. Yang saya lakukan sederhana. Saya mulai merenungkan Tuhan. Saya percaya Tuhan ada buat saya. Lalu biasanya saya mulai nyanyikan lagu-lagu yang saya suka. Menyembah gak lama-lama lah. Kadang-kadang juga kalau di mobil kan gak bahasa roh juga, enggak juga. Kadang, tapi gak selalu begitu. Tapi saya mulai angkat hati, nyembah Tuhan. Saya mulai bangun kesadaran bahwa ya hadirat Tuhan ada buat saya. Di situ saya kuat menghadapi apapun. Amin, suruh. Bangun kebiasaan ini, suruh. Latih ini, suruh. Bahwa kesadaran kita harus kita latih bukan kepada masalah-masalah kita, tapi kesadaran kita harus kita latih kepada apa? Tuhan. Hadiratnya. Amin. Waktu-waktu saudara di tempat ini, nikmati, suruh. Orang yang hatinya melekat sama Tuhan, sudah akan dapat kekuatan di situ. Mazmur 91 itu sering dibacain ya di gereja-gereja di situ. Tapi menurut saya,
dari 16 ayat di Mazmur 91. Mazmur 91 kan sejak corona ini kan terkenal, ya kan? Iya kan? Mulai jadi kayak mantra nih, ya kan? Betul ya? Betul ya, Tes? Betul ya, Tes? Beberapa gereja dibacakan ini Mazmur 91. Coba lihat dulu ya kita Mazmur 91. Kita ngintip dulu sedikit. Sedikit aja kita intip ya. Nanti saudara, yang mana sih Pak Mazmur 91? Saudara pura-pura. Mazmur 91 ini sering sekali. Mazmur, oke. Mazmur pasal 91. Coba kita lihat ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Lihat, penyakit sampar yang busuk, itu penyakit menular. Zaman sekarang ini corona. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. 2 kali sudah dibilang penyakit sampar, saudaraku. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, lagi disebutkan, saudaraku. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi menurut saya dari 16 ayat ini, ayat kuncinya ada di ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Melekatkah saudara sama Tuhan? Seberapa dekat saudara sama Tuhan hari ini? Itu penting ternyata. Jadi kesadaran saudara kepada hadirat Tuhan, kesadaran saudara kepada kehadiran Tuhan dalam hidup saudara, itu akan menolong kita. Itu yang membuat makanya Sadrak, Mesak, Abednego bisa bebas di dalam dapur api. Bayangkan di dalam dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat, bisa bebas loh mereka. Bisa leluasa. Kenapa? Ya karena itu. Karena mereka mengalami kehadiran Tuhan di sana. Itu yang saya bilang, kenapa sih Tuhan mesti nyemplung di situ? Cuma ingin memberitahu kepada Sadrak, Mesak, Abednego bahwa aku ada buat engkau. Aku mau terlibat dalam semua masalahmu. Aku ada di sana dan aku siap menolong kau di titik masalahmu. Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang melekatkan diri sama Tuhan, orang yang mengikatkan diri sama Tuhan akan mendapat kekuatan dan semangat baru. Ia seumpama Raja Wali yang akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Saudara akan jadi orang-orang yang tidak lesu dan lelah dalam kehidupan. Meskipun sulit, meskipun mungkin sukar yang kita hadapi, kita nggak akan kehilangan kekuatan. Kenapa? Karena kita melekat sama Tuhan. Makanya di masa-masa pandemi dan krisis ini, duduk saudara boleh jaga jarak. Tapi sama Tuhan jangan sampai jaga jarak, saudara. Sama Tuhan saudara mesti nempel. Katakan sama-sama nempel. Ya, dudukmu boleh jaga jarak, tapi sama Tuhan jangan jaga jarak, Pak. Sama Tuhan harus nempel terus. Waktu engkau nempel, kau dapat kekuatan dan semangat baru katanya. Seperti seekor Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalau Raja Wali udah naik terbang ya, kenapa mesti naik terbang? Iya, supaya kamu bisa melihat, oh ternyata masalahmu kecil. Oh ternyata di balik setiap masalah saya, oh sana ada jalan keluar ya, oh sana ada kemuliaan Tuhan yang lebih hebat. Kalau Anda tidak naik ke atas, Anda tidak akan pernah bisa mungkin melihat kemuliaan dan kemenangan yang Tuhan siapkan buat saudara di balik semua kesulitan yang saudara alami. Mata kita ini terbatas, pandangan kita terbatas. Makanya kalau kita cuma di bawah ya, kalau kita cuma di bawah terus yang kita lihat cuma persoalan-persoalan kita, kesulitan-kesulitan kita, susah-susah kita ini yang kita lihat, masalah kita doang yang kita lihat. Tapi kalau engkau naik seperti Raja Wali katanya naik terbang,
Dari atas kau bisa lihat, oh ternyata 2 meter lagi ada sesuatu yang dahsyat di sana. Nah, kita kadang-kadang nggak bisa lihat itu kalau kita ada di bawah. Makanya kalau saudara dekat sama Tuhan, saudara melekatkan diri, saudara bangun kesadaran kepada hadirat Tuhan, itu yang akan membuat saudara bisa naik untuk melihat segala sesuatu dalam hidup saudara. Oh ternyata gini, di balik penderitaan itu ada sebuah kemuliaan yang besar. Kebenaran yang terakhir yang saya mau bagikan kepada saudara. Di dapur api itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan ke sana kemari. Betul? Berjalan-jalan. Mereka tidak diam. Mereka nggak pasif. Di dapur api itu, mereka tetap bergerak. Saya mau hari ini saudara menjadi anak-anak Tuhan yang seperti ini. Di tengah-tengah situasi sulit saudara, saudara tidak pasif dalam kehidupan. Banyak orang justru ketika menghadapi masa-masa sulit, gimana bro? Ya lagi susah Pak, lagi sulit, banyak masalah. Gua off dulu ya. Ya justru off, malah saudara benar-benar off nanti. Justru di masa-masa sulit ini, jangan diem. Justru di masa-masa sulit ini, saudara jangan duduk merenung. Karena semakin saudara diam, semakin saudara menyendiri, semakin saudara pasif, saudara akan dibawa, diseret kepada diri saudara sendiri. Sehingga saudara cuma lihat diri saudara sendiri. Saudara cuma merenungkan masalah-masalah saudara sendiri ya kiri. Saudara nggak bikin apa-apa, saudara nggak buat apa-apa. Padahal mungkin di masa-masa sulit ini justru Tuhan mau pakai hidup saudara untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Lihat makanya waktu mereka bergerak di dalam dapur api mereka berjalan. Wah itu sebuah pemandangan yang menakjubkan buat Nebukadnezar. Makanya Nebukadnezar langsung katakan, keluarkan mereka. Dan waktu dikeluarkan, bau yang tercium bukan bau angus, bukan bau terbakar. Yang tercium adalah bau kehidupan. Saya berdoa supaya saudara di tengah-tengah masa krisis ini, Tuhan tetap memakai saudara dan saya untuk menjadi berkat buat banyak orang. Layani orang lain, saudaraku. Lakukan sesuatu. Tuhan mau pakai saudara. Jangan biarkan masalah, situasi yang sulit membatasi saudara. Krisis ini nggak boleh membatasi kita sehingga kita berdiam diri. Kita nggak bikin apa-apa, kita jadi pasif. Enggak. Tuhan mau justru di dapur api, di masa-masa krisis ini, kita mau bergerak, melakukan sesuatu bagi kemuliaannya. Kalau saudara baca ayat seterusnya dari Daniel pasal 3, Nebukadnezar berkata gini, hei seluruh rakyatku, tidak boleh ada yang berani menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Semua harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Saya percaya, ini masa-masa penentuan buat gereja Tuhan. Justru di saat-saat krisis ini, kita harus bergerak, saudaraku. Amin. Jangan diam, jangan pasif. Hari ini kita mau bergerak di tengah-tengah kesulitan. Situasi dan keadaan tidak boleh membatasi kita. Karena kita tahu ada Tuhan yang berada bersama dengan kita. Ada Tuhan yang setia buat kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang mau memakai hidup saudara saya untuk menyatakan kemuliaannya kepada dunia ini. Saya percaya ketika di masa krisis ini, saudara dan saya justru melekat sama Tuhan. Dan kita bergerak bersama dengan Tuhan. Saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Orang dapat melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Selamat hadapi masa krisis saudara. Selamat hadapi dapur api saudara. Dan selamat tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan ada buat saudara dan saya. Dia tidak pernah biarkan dan tinggalkan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita datang sama Tuhan. Kita percaya bahwa Dia ada buat saudara dan saya. Dia tidak pernah biarkan. Di dalam masalah-masalah saudara, Dia mau terlibat di sana. Apa masalah saudara? Apa situasi saudara? Apa kesulitan saudara? Dia ada di sana buat saudara.